mendukung Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024. Saya kembali menyapa sahabat-sahabat pengacara Batak Tebal Langsung. Dalam video singkat ini sahabat, saya ingin mencoba sahabat-sahabat yang berakal sehat dan yang objektif melihat persoalan-persoalan bangsa dan negara kita. Melihat persoalan-persoalan yang terus dibombardir terhadap Presiden Jokowi selama menjabat dari 2014 sampai 2024. Persoalan-persoalan yang dianggap menjadi persoalan hukum yang serius. Hal ini sahabat bisa kita lihat dari konferensi pers yang disampaikan oleh masyarakat anti kebohongan melalui tim advokasinya yang beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah tanggal 30 September 2024, mereka memberikan konferensi pers dan mereka menyatakan telah mengajukan gugatan di pengadilan negeri terhadap Joko Widodo sebagai presiden atau pada tanggal 20 Oktober nanti sebagai mantan presiden yang akan berakhir jabatannya. Dalam pemberitaan itu sahabat kita mendengarkan narasi mereka atau yang menjadi narasi gugatan bahwa selama 2014 sampai 2024, 10 tahun masa waktu Presiden Jokowi menjabat, mereka mencoba mengkonstatir kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Salah satu sahabat, kebohongan mengenai mobil SMK yang hingga sampai saat ini belum tidak ada, dan kebohongan-kebohongan lain. Kemudian mereka dalam narasinya mengatakan bahwa mereka meminta dalam gugatannya agar Presiden Jokowi atau Jokowi setelah lengser memberikan ganti rugi terhadap negara atas semua hutang-hutang luar negeri yang telah dilakukannya selama menjabat 10 tahun pemerintahannya. Sahabat-sahabat, melihat gugatan yang demikian, kita pasti tergelitik dan pasti bertanya-tanya, ada apa dan mengapa mereka begitu masif sahabat-sahabat mencoba menyerang Jokowi di akhir jabatannya, baik terhadap keluarganya atau terhadap keluarganya, yaitu presiden, terhadap wakil presiden terpilih yang akan dilantik. Bahkan kalau kita lihat sahabat-sahabat dalam berita-berita yang lain, tokoh-tokoh yang lain, mereka berusaha bukan hanya dalam gugatan perdata, tetapi mereka berusaha bahwa di akhir jabatannya nanti Pak Jokowi dan keluarganya akan dipenjarakan. Itulah doa dan harapan dari mereka yang tidak suka terhadap Jokowi. Kembali lagi sahabat kepada topik. Kalau kita mencermati gugatan yang disampaikan sahabat, kita sebagai praktisi hukum dan yang mengerti hukum sahabat, bahwa secara legal standing itu sebagai syarat formil penggugat sahabat, saya mengatakan bahwa gugatan tersebut jika hanya diwakili oleh seorang saja sebagai mana yang mereka sebut tokoh, yaitu bisa kita kenal sebagai tokoh, maupun kelompok lainnya 20 atau 30 orang tokoh yang merupakan tidak suka terhadap Jokowi dan mengatasnamakan masyarakat anti kebohongan. Pertanyaannya sahabat, siapakah yang memberikan kuasa terhadap mereka sebagai tokoh? Kemudian, apakah ketokohan mereka, 1 atau 2 orang, bahkan 100 orang sekalipun sahabat, dapat dikatakan menjadi representatif
dari semua masyarakat yang mengatakan bahwa Pak Jokowi telah melakukan kebohongan. Disinilah sahabat secara legal standing bahwa mereka tidak memenuhi kualifikasi merupakan perwakilan baik dalam gugatan, misalnya gugatan class action, jika itu gugatan class action menggugat Jokowi yang melakukan kebohongan-kebohongan, mereka tidak bisa membuktikan atau harus membuktikan siapakah masyarakat-masyarakat yang merupakan telah dibohongi oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Mereka harus membuktikannya sebagai legal standing yang wajib harus dibuktikan. Kemudian sahabat, jika kita melihat substansi gugatan, bahwa gugatan, kalau kita mencermati sahabat, haruslah bisa dibuktikan apa hubungan kausalitas kebohongan dengan kerugian material. Misalnya, apa hubungan kausalitas kalau dikatakan misalnya kebohongan masalah mobil SMK dan kebohongan lain? Apa hubungan kausalitas dengan kerugian yang diderita oleh negara? Dan apa hubungan kausalitas mengapa Jokowi harus membayar hutang-hutang luar negeri? Jika ini tidak bisa dibuktikan sahabat, maka gugatan ini adalah gugatan yang asal-asalan, atau kata orang lain, gugatan ecek-ecek atau gugatan lawak-lawak. Inilah pandangan saya terhadap substansi gugatan sahabat. Kemudian sahabat-sahabat, dalam ajas hukum perdata kita mengenal siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Inilah salah satu pertimbangan mengapa gugatan itu bisa nanti berdampak atau diesepsi oleh tergugat, bahwa gugatan itu adalah gugatan ilisioner, imajinatif, gugatan irrasional, gugatan illogis atau tidak logis, gugatan tidak faktual, atau gugatan tidak ada kaitan antara fakta yang mereka sampaikan dengan akibat dari kerugian yang diakibatkan oleh dalil yang mereka katakan. Sehingga gugatan yang demikian telah memenuhi kualifikasi gugatan kabur, gugatan yang irrasional dan harus diskualifikasi, tidak dapat diterima. Kemudian sahabat, jika mereka harus menggugat Pak Jokowi atas utang-utang luar negeri, maka yang harus digugat tidak hanya eksekutif yang di bawah pemerintahan presiden, tetapi juga harus menggugat legislatif, yaitu DPR RI sebagai lembaga dan semua anggota DPR RI dan lembaga MPR RI dan anggota MPR RI yang menyetujui RAPBN, yang menyetujui bahwa untuk membiayai RAPBN atau APBN bisa melalui hutang luar negeri. Kemudian sahabat, pengguna anggaran tersebut bukan hanya presiden, tetapi sampai kepada kepala desa atau tingkat terendah. Artinya sahabat, bahwa gugatan itu bisa dikatakan kurang pihak, karena dia harus menggugat semua yang berkompetensi menggunakan anggaran keuangan negara, baik itu melalui pajak atau melalui pinjaman luar negeri. Dia harus menyebutkan, dia harus membuktikan bahwa hutang luar negeri ini ada kaitannya dengan akibat daripada kebohongan-kebohongan yang mereka sampaikan. Inilah sahabat menjadi salah satu yang menarik untuk kita cermati dan membuat kita melihat bahwa gugatan-gugatan yang demikian adalah gugatan lawak-lawak yang bernuansa politik